Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membacakan cerita pendek yang berjudul Karena Siang Terlalu Panas. Saya Aska Askia yang berperan sebagai narator. Saya Dini Arifiani berperan sebagai Pak Guru. Saya Angela Batseba sebagai perempuan, suami perempuan, dan Suharti. Karena siang terlalu panas. Tanggal 30 bulan ini ada kemungkinan aku pulang ke Pekalongan. Kalau jadi, aku mampir ke rumahmu, Mas. Aku ingin melihat kota Tegal. Karena itu, kalau kau punya waktu senggang, jemputlah aku di stasiun pada tanggal tersebut. Aku naik kereta api yang terakhir ke Semarang. Begitu antara lain isi surat adik perempuanku yang menetap di Jakarta. Memang selama hampir setahun aku bekerja di Tegal, dia belum pernah datang ke rumah pondokanku. Sesuai dengan surat tadi, pada tanggal yang ditentukan itu kuperlukan datang ke stasiun. Kebetulan aku punya waktu yang cukup senggang sehingga setengah jam sebelum kereta datang aku sudah bisa sampai di depan stasiun. Ketika aku enak-enak menuntun sepeda menuju ke tempat penitipan, seorang perempuan muda dengan tergopoh-gopoh sekali mendekatiku. Dia menggendong anak kecil. Dik, bisakah adik menolong saya? Aku berhenti melangkah. Kutatap wajah perempuan asing itu. Matanya memancar kegelisahan yang amat sangat. Sebelum aku menjawab, dia sudah mengalihkan pandangannya ke arah lain, juga dengan lirikan yang gugup. Tanpa kusadari, aku pun mengikuti arah pandang perempuan itu. Mungkin ia mengawasi sebuah kopor yang terletak kira-kira 15 meter dari tempat kami berdiri. Adik guru SMA, gurunya Suharti bukan? Iya, Sudikah adik menolong saya? Sekali lagi kuperhatikan perempuan itu. Seingatku belum pernah aku mengenalnya. Nampaknya dia sedang hamil muda, perutnya membukit kecil. Saya mau ke Semarang, Dik. Katanya melanjutkan. Kereta apinya hampir datang. Dia mengalihkan pandangannya ke jam besar yang melekat di dinding stasiun. Kurang 25 menit lagi. Sedangkan barang saya yang penting sekali ketinggalan di rumah. maksud Anda saya harus mengambilnya? Bukan begitu. Saya hanya minta tolong sukalah adik memberitahukan hal kepada Suharti, murid adik. Untuk kedua kalinya, ia alihkan pandangannya ke arah kopor tadi. Agaknya dia tahu bahwa aku juga mengikuti arah pandangannya. Itu koper saya. Katanya sambil mengalihkan perhatiannya kepadaku. Baiklah, saya awasi dari sini. Belum lagi sempat meneruskan bicaranya, perempuan itu tiba-tiba melangkah surut menjauhiku. Ah, ini anak kurang ajar, Gerutunya. Anak yang ia gendong terkencing. Kulihat cairan kuning mengalir melalui kainnya. Sesudah aliran berhenti, ia mengibas-ngibaskan kainnya sehingga air kencing yang belum menetes ke tanah berpercikan ke kiri dan kanan. Kemudian ia mendekatiku lagi. Jadi, katakanlah kepada Suharti bahwa barang saya, barangnya Mbak Sri, ada yang ketinggalan, berupa besek. Suruhlah Edi cepat-cepat membawanya kemari. Diucapkannya kalimat-kalimat itu seakan penuh keyakinan bahwa aku mau memenuhi permintaannya. Mungkin hal itu didorong oleh ketidaktenangan yang nampaknya terlalu menguasai dirinya. Kulirik jam stasiun, pukul 5 kurang 24 menit. Tepat benar saya dengan arloji tanganku. Saya rasa Anda masih punya tempo untuk mengambilnya dengan naik beca. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tanyaku dalam hati. Perjalanan pulang balik ke rumah Suharti paling lama memakan waktu 25 menit, atau barangkali dia tidak punya uang untuk ongkosnya. Terus terang, ada perasaan berat di hatiku untuk begitu saja memenuhi permintaannya, meskipun aku sudah mengenal keluarga Suharti. Begini saja, Mbak. Kopor saya tunggukan di sini, sementara Anda mengambil barang yang ketinggalan itu dengan naik beca. Kalau kebetulan Anda tidak... Kalimat itu tidak kulanjutkan. Khawatir aku kalau menyinggung perasaannya. Siapa tahu dugaanku tadi keliru. Kuperhatikan reaksinya. Nampaknya dia kecewa melihat sikapku. Beberapa saat matanya berkedip-kedip memandangku. Tolonglah, Dik. Katakan hal itu kepada Suharti. Benar-benar saya mengharapkan kesudian adik. Katanya dengan nada memelas. Anak yang digendongnya tiba-tiba menangis, meronta-ronta, meminta sesuatu dengan ucapan-ucapan yang tidak kupahami. Namun perempuan itu tenang aja. Nampaknya kepastian dariku dianggapnya lebih penting daripada menuruti kehendak anaknya. Hanya pada saat gerakan si anak begitu membahayakan dia, memeganginya erat-erat. Bagaimana, Dik?
Desaknya pula dengan suara yang menghibur. Aku jatuh kasihan kepadanya. Kupikir apa yang ada di depanku bukanlah tontonan yang mesti dibiarkan saja. Baiklah, Adik mau menolong saya. Aku mengangguk. Terima kasih, terima kasih. Katanya penuh gembira. Baru saja aku duduk di sadel sepeda siap untuk pergi. Dia memburuku lagi dengan gerak yang gugup seperti tadi. Kalau Edi tidak dapat membawakan sekarang, suruhlah cepat-cepat mengirimkannya lewat pos. baiklah. Sepeda ku kayu cepat-cepat. Rumah Suharti kira-kira 1,5 jam kilometer dari stasiun. Beberapa waktu yang lalu, aku sering sekali datang ke sana ketika ada seorang kawan. Lalu sekerja indekos di keluarganya. Meskipun demikian, rasa-rasanya aku belum pernah melihat perempuan tadi berada di antara keluarga Suharti. Juga kurasa tidak ada di antara mereka yang bernama Edi. Apakah itu penting, pikirku. Yang jelas dia sedang dalam kesulitan dan aku sudah tergerak untuk menolongnya. Kira-kira 6 menit kemudian aku sudah sampai di depan rumah Suharti. Tapi semua pintu dan jendelanya tertutup. Tanpa ragu-ragu kuketuk pintu. Kutunggu sebentar reaksi dari dalam. Sepi aja. Kuulangi dengan ketukan-ketukan yang lebih keras sambil kuselingi dengan ucapan salam berkali-kali. Tetap tidak ada jawaban. Aku mulai gelisah. Beberapa kali aku mondar-mandir di depan pintu sambil memperhatikan. Apakah ada suara orang di dalam rumah itu? Kulihat arloji, menunjukkan pukul 5 kurang 10 menit. Kegelisahanku meningkat. Sekali lagi ku ketuk pintu keras-keras sebagai usaha terakhirku untuk dapat bertemu dengan Suharti. Tiba-tiba, jendela rumah sebelah, rumah yang bercat biru, terbuka dan kepala seseorang laki-laki menyembul dari dalam. Semua sedang pergi. Katanya dengan aksen membentak. Mula-mula aku kaget, kemudian menyesal. Agaknya ketukan-ketukanku telah mengganggunya. Mungkin menyebabkan dia terbangun dari tidur siangnya. Nampak memang demikian, rambutnya yang gondrong kelihatan kusut dan matanya memerah. Dalam pada itu, kemunculan orang itu menimbulkan pikiran padaku bahwa sebaiknya pesan perempuan tadi kukatakan kepadanya supaya ia sampaikan kepada Suharti sepulang muridku itu berpergian. Maaf saudara, Kataku sambil menuntun sepeda mendekati jendela tadi. saya mau bicara sebentar. Laki-laki itu tegak di jendela dengan kedua tangannya menekan bibir bawah jendela tadi. Seakan-akan mau mengangkat tubuhnya. Dengan agak menengadah, aku meneruskan bicaraku. Tadi saya dimintai pertolongan oleh seorang wanita di stasiun. Dia mau pergi ke Semarang, tapi ada barang miliknya yang ketinggalan berupa besek. Dia minta tolong supaya hal itu disampaikan kepada Suharti. Menurut permintaannya pula, hendaklah Edi membawa besek itu sekarang juga ke stasiun atau mengirimkannya lewat pos. Aku berhenti bicara. Laki-laki itu memandangku dengan aneh. Matanya yang sipit dan kemerah-merahan itu menyorotkan sesuatu yang tidak kumengerti. Tidak pahamkah dia? Maka dari itu, Kataku Kau- melanjutkan. kalau Suharti pulang nanti, saya harap saudara sudi menyampaikan pesan tadi kepadanya. Kenapa Bung mau diperintah orang? Katanya tiba-tiba. Aku tidak menjawab. Beberapa saat kami berpandangan. Soalnya, hanya apakah saudara mau menyampaikan pesan itu kepada Suharti atau tidak? Kalau tidak juga tidak apa-apa, saya tidak rugi sama sekali. Ya, tapi jawablah dulu pertanyaan saya. Kenapa Bung mau diperintah orang? Aku tidak diperintah, aku menolong. Segera sepedaku sambar. Tunggu dulu Bung. Teriaknya. Aku tidak peduli, sepedaku kayu cepat-cepat. Masih sempat juga aku dengar teriak lagi memanggilku, tapi aku malah mempercepat kayuhanku. Kemangkalan mengisi dadaku sekaligus mengetuk ketololanku. Sendiri mengapa pesan perempuan yang kutolong itu kusampaikan pada laki-laki yang barangkali kurang waras? Bukankah besok aku masih bisa menyampaikannya kepada Suharti di sekolah? Bagaimana Dik? Tanya perempuan tadi menyambut kedatanganku di halaman stasiun. Rumahnya tertutup, semua orang sedang pergi. Jadi, Saya tidak ketemu dengan Suharti. Dia tidak puas dengan jawabanku tadi. Masih ada sesuatu yang ingin dikatakannya. Tetapi pengeras suara ku dengar mengumandangkan pengumuman bahwa kereta api dari Jakarta segera akan memasuki stasiun. Segera sepedaku titipkan. Aku mau cepat-cepat membeli karcis peron. Dari tempat penitipan sepeda, aku masih harus berjalan melewati perempuan tadi yang masih berdiri di dekat kopornya. maaf Dik. Katanya menghentikan langkahku. Bagaimana adik tahu bahwa keluarga Suharti sedang pergi? Rumahnya tertutup, ketuk-ketukan saya tidak berbalas. Dan seorang laki-laki dari rumah sebelah berkata bahwa keluarga Suharti sedang pergi. Laki-laki di rumah sebelah kanan rumah Suharti? Ya, Apa katanya? mereka sedang pergi.
Jawabku kesal. Masih saja kelihatan dia ingin bicara, cepat-cepat aja ku cegah. Maaf mbak, kereta sudah hampir datang. Aku meninggalkan perempuan itu, terus menuju ke loket. Deru kereta api ku dengar mulai memasuki bawah atap stasiun. Ketika aku memasuki peron kereta api yang syarat penumpang itu sudah berhenti, bahkan beberapa penumpangnya sudah ada yang meloncat turun. Payah sekali, aku mengamati penumpang yang mau turun. Mereka berdesak-desak dengan orang-orang yang akan naik. Sekali-kali mataku tertuju ke bordes yang satu kemudian berpindah ke bordes yang lain. Perintah yang disiarkan melalui pengeras suara agar penumpang yang akan turun diberi jalan lebih dulu. Tidak dihiraukan oleh calon penumpang yang akan naik. Akhirnya aku berdiri saja di dekat pintu keluar sambil mengamati orang-orang yang lalu di dekatku. Sampai begitu jauh, adikku belum juga kelihatan di antara mereka. Suasana yang benar-benar ribut hanya berlangsung beberapa menit saja. Sesudah itu kembali tenang. Sudah tidak ada lagi penumpang yang turun, yang naik pun sudah mendapatkan tempat. Meskipun aku yakin tempat yang mereka peroleh tidak memuaskan sama sekali. Kereta api terlalu penuh sesak, tinggal penjual makanan yang masih terus mondar-mandir menjajakan dagangan mereka di sepanjang tubuh kereta. Adikku tetap tidak kelihatan. Tidak lama antaranya pengeras suara mengumandangkan lagi pengumuman. Kali ini menyatakan bahwa kereta terakhir ke Semarang itu akan segera diberangkatkan. Mataku masih terus mengawasi orang-orang yang ada di peron. Pada saat itulah aku melihat perempuan yang tadi kutolong sedang berjalan menuju tangga kereta. Tangan kanannya menjinjing kopor yang nampaknya cukup berat. Sedangkan anak yang digendong di dada sebelah kiri. Persis dia menaiki tangga petugas jawatan kereta api yang mengenakan pet merah membunyikan peluit nyaring sekali. Lok diesel menggeram dengan suara yang amat gemuruh. Kemudian pelan-pelan kereta mulai bergerak. Sampai orang yang terakhir keluar dari peron, aku masih berdiri di dekat pintu tadi. Kalau belum demikian, rasanya belum yakin aku bahwa adikku benar-benar tidak jadi datang pada sore itu. Sementara itu, mataku masih sempat melihat beton kereta yang baru berangkat tadi menghilang di tikungan sebelah timur laut. Kutinggalkan stasiun dengan perasaan kecewa dan mengkal. Kecewa karena adikku tidak jadi datang, mengkal karena ingatanku tertuju pada perempuan yang tadi minta tolong. Sebenarnya bukan kepada dia kemangkalanku tertuju, melainkan kepada laki-laki tetangga Suharti. Keesokan harinya di sekolah, pada jam istirahat, Suharti kutanya. Kemana kemarin kamu sore pergi? Mengantar ibu menengok orang sakit. Saya ke rumahmu, tapi tertutup. Ya, memang kami kunci dari luar. Kebetulan pelayan sedang pulang ke desa. Kadinggaran bapak ke rumah saya ada keperluan apa? Kujelaskan apa maksud kedatanganku sambil sekalian menyampaikan pesan perempuan yang kemarin kujumpai di stasiun. Mendengar bicaraku, Suharti menunjuk reaksi yang aneh. Oh, jadi dia sudah pergi? Katanya menggumam sambil mengangguk-angguk. Pantas malam rumahnya sepi. Apa maksudmu? Saya baru tahu bahwa Mbak Sri sudah pergi. Loh, jadi dia bukan family yang serumah dengan kamu? Bukan, Pak. Dia istri tetangga kami yang berumah di sebelah rumah saya. Rumah yang bercat biru itu? Iya, kemarin dia bertengkar dengan suaminya hebat sekali. Dari jam 2 sampai jam 4. Bahkan sampai ditempelengi segala oleh suaminya. Dia menjerit-jerit tidak karuan. Aku mengangguk-angguk. Jangan-jangan yang bernama Edi juga bukan familymu? Memang bukan, dia adik ipar Mbak Sri. Apakah suaminya itu laki-laki yang bermata sipit dan berambut gondrong? Suharti mengangguk. Bapak sudah kenal? Tiba-tiba saja aku tertawa. Suharti memandangku keheranan, tapi aku terus tertawa. Terima kasih. Terima kasih.